Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, merinding saya ya yang di studio ini, semangatnya luar biasa. Padahal bentar lagi imsak, enggak, masih cukup panjang imsaknya. Jadi menikmati sahur di indahnya Ramadan, sembari dengar ceramah-ceramah, sembari dengar asupan-asupan kolbu, insya Allah nanti pas menjalankan ibadah saumnya, aduh rasanya nyaman banget. Yang penting ingat, hidup itu cuma 3 hari. Kemarin yang kita nggak bisa balik lagi kalau kemarin. Besok, aduh, belum tentu kita bisa menemuinya. Hari ini, nah hari inilah kita menabung. Jadi hari ini, di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan, ayo nabung yang banyak. Buat apa? Buat akhirat. Nah, sekarang kali ini di indahnya Ramadan bersama guru-guru kita, ya. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Wah, Kiai Jujun. Assalamualaikum. Dan telah juga di sini ibu-ibu dari Cirebon ya. Nah, dan kita masih berada di International Islamic Education Council. Masya Allah, semuanya tuh lihat mukanya cerah-cerah, semangat-semangat di sini. Coba saya tes, takbir. Masya Allah. Baik pemirsa yang budiman, yang insya Allah dirahmati Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan membahas bagaimana kriteria orang yang celaka di mata Allah. Orang yang celaka di mata Allah. Serem saya, tapi bukan saya yang jawab nih. Yang jelas guru kita. Kita kesini yuk. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, alhamdulillah Ustaz, sehat-sehat kita ketemu lagi. Kiai, wah ngelihat antum tuh seger terus Kiai. Masya Allah, ya. Sehat-sehat. Tua sekarang. Oh sekarang udah tua? Enggak, kelihatan masih ini kok, masih semangat ya Ustaz ya? Masih. Masya Allah. Ya, padahal kita langsung ke permasalahannya. Ustaz, ini gimana Ustaz? Bang Jadi bawa masalah. Iya, karena ini kelihatannya masalah. Karena masalahnya di sini adalah kriteria orang yang celaka, Ustaz. Oh, menurut saya ini masalah nih, Ustaz. Tapi wallahu alam. Jadi silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Jujun Junaidi. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Barakallah. Senang bisa bersama dengan Kiai. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Jody. Sama-sama Ustaz. Ini anak-anak kita, adik-adik kita ini luar biasa Bang Jody. Ini nanti di ujung acara ketika mereka melontarkan pertanyaan tajam-tajam. Pasti, karena mereka makan nasi lek. Oh enggak. Bang Jody. Jadi biasanya pedagang mengatakan, wah saya ini mohon maaf celaka katanya. Kenapa? Nggak laku barangnya. Oh. Petani mengatakan, waduh celaka tahun ini. Ustadz, kenapa? Hujan terlalu banyak, curah hujan sehingga padi busuk. Nah, menurut Islam, orang yang celaka itu siapa? Coba kita lihat dalam Al-Quran, dalam banyak ayat. Di antaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailun. Wailun dua makna. Secara bahasa, celaka. Dan ada satu neraka namanya neraka wail. Wailul likulli humazatil lumazah. Siapa itu? Dijelaskan oleh ayat berikutnya. Allazi jama'a malan wa'addadah. Jama'a ngumpul. Mal jadi mall. Mal, harta. Ngumpul harta, wa'addadah ngitung. Ngumpul ngitung sampai jam 2 malam matanya ngumpul ngitung sampai nggak bisa tidur. Saking bingungnya ini harta banyak. Ini orang rugi. Celaka. Karena seumur hidupnya berusaha, pergi pagi pulang petang, pergi petang pulang pagi, nggak sempat tidur, nggak sempat ketemu dengan keluarga. Pada akhirnya sakit masuk rumah sakit, pas ditanya dokter kenapa? Sakit lambung. Akibat apa? Akibat cari makan, saking sibuknya sampai nggak sempat makan. Aneh manusia ini. Celaka fisiknya, celaka dunianya, celaka akhiratnya, karena tidak berbuat apa-apa. Tapi kalau sempat dia buatkan masjid, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah. Dia bangunkan sekolah Islam, International Islamic Education Council. Anak-anak belajar agama Islam, membaca Al-Quran, berzikir, sholat berjamaah, tidak ketinggalan fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, berprestasi.
Maka inilah investasi dunia akhirat, mengalir pahalanya. Mereka akan menikah, punya istri, punya anak, dia didik menjadi anak yang soleh, keluarganya sakinah, tidak putus, maka selamat dari kebinasaan. Jadi kalau mau selamat, tidak ada jalan lain kembali kepada ajaran Islam. Nah, apa hubungannya dengan Ramadan? Nah itu dia tuh. Di Ramadan inilah kita diajarkan bahwa harta tak bermakna. Jam 2 siang, Bang Jody pilih mana? Pilih mobil apa sirup? Dua-duanya deh, Sat. Masuk mobil sambil minum sirup. Kalau musafir. Kalau musafir. Jadi kalau sudah harta itu tidak bisa menolong, yauma la yanfa'u malun, hari itu tidak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, bersih. Apa makna hati salim? Tidak ada harta itu masuk ke dalam hatinya. Ada seorang ulama besar, pendiri mazhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i, namanya Imam Malik bin Anas, meninggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, makamnya di pemakaman Baqi samping Masjid Nabawi tahun 179 Hijrah. Lalu kemudian dia kaya, Imam Malik itu kaya, punya kendaraan mewah, punya rumah megah. Dan ada seorang ulama sezaman dengan beliau tinggal di Kufah, namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, hidupnya zuhud. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkirim surat, wahai Imam Malik bin Anas, bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan? Begitu ulama zaman dulu ada watawasau bil haq watawasau bis shab. Dibalas oleh Imam Malik. Kata Imam Malik, ini memang banyak, tapi dia tidak sampai masuk ke dalam hati. Dia hanya sampai ke tanganku. Adapun kereta kencana, kereta kuda yang cantik ini, dia tidak pernah aku naiki sekalipun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau keluar kota baru aku pakai. Kenapa? Karena selama di kota Al-Madinah, apakah mungkin aku akan naik ke atas kendaraan sementara di bawah tanah ada jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi tidak sampai ke hati, sama dengan Bang Jody. Bang Jody sederhana, padahal emas dan berlian luar biasa. Gak punya, amin. Tidak menyentuh sampai ke hati. Tidak menyentuh. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasu muhlikat, 3 yang membinasakan. Yang pertama, syuhun muta', syuh, pelit, bakhil, medit, kikir, kedekut, apa lagi Bang? Itu nasab dia lah. Muta' yang selalu diperturutkan. Orang kalau sudah kena penyakit bakhil, pelit, medit, kikir, diminta 1000 pun dia tidak akan kasih. Walaupun hartanya 1 triliun. Kenapa? Karena dia sudah dikuasai. Masa Bapak nggak mau ngasih 1000 rupiah, uang Bapak kan banyak. Iya, tapi kalau 1000 ini diambil, yang 1 triliun jadi pecah. Dia berpikir bukan yang ada, tapi dia berpikir berapa yang hilang. Kenapa? Syuhun muta'. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa yang terpelihara dari sifat bakhil, pelit, medit, faulaika humul muflihun, itulah orang yang beruntung. Masya Allah. Jadi orangnya tadi salah satu celaka adalah kriterianya, salah satunya dia menumpuk hartanya, Betul. tapi bakhil. Bakhil, pelit, medit. Aduh, apalagi selain Ustaz? Jangan kemana-mana. Tahu dia. Dulu ya Ustaz, kita akan bahas berikutnya. Oke, buat yang di rumah, sembari makan tetap dong lihat indahnya Ramadan bersama Uwas dan sahabat. Bismillah. Alhamdulillah kita masih berada di indahnya Ramadan TV One. Nah, ayo nikmatin tuh sahurnya. Karena insya Allah sahur itu pasti ada keberkahannya. Kita langsung aja lanjut ke makalah yang satu ini. Ustaz, apaan Ustaz? Tadi kan sudah ada tuh Ustaz. Kriterianya begitu. Dia numpukin harta tapi bakhil Ustaz. Betul. Banyak banget Ustaz. Apaan Ustaz? Saya dulu begitu Ustaz. Sehingga saya kena, mungkin yang namanya istidraj kali saya Ustaz. Karena seperti itu. Iya kayak gitu Ustaz. Iya. Ada apa lagi Ustaz kira-kira Ustaz? Yang kedua, hawa muttaba', hawa nafsu yang diperturutkan. Nafsu makan, semua mau dimakan. Nafsu minum, enggak penting halal haram.
Nafsu, mohon maaf, biologis seksual tidak bisa dibedakan mana istri orang, mana istri dia. Selimut tetangga. Nafsu kekuasaan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Hawa muttaba, ini pun orang muhlikat, dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Namruz, cerita tentang masa lalu. Fir'aun, cerita tentang masa lalu. Abu Jahal, Abu Lahab, cerita tentang masa lalu. Hari berganti, musim berubah. Sebenarnya isi dunia ini itu saja. Cerita bertukar, pemeran berganti, tapi substansi makna yang terkandung di dalamnya. Lalu apa hubungannya dengan Ramadan? Di Ramadanlah kita tidak menghilangkan hawa nafsu. Selama di Ramadan memangnya nafsu Bang Jody hilang? Iya, lapar ada pasti. Tetap ada, tapi kita disuruh untuk mengendalikan. Dari mulai azan subuh, imsak, terbit fajar shadiq, kita kendalikan, kita tahan, kita jaga sampai azan maghrib. Tapi bukan berarti azan maghrib kuda lepas kandang. Semua dihajar ya, Ustaz? Semua dihajar. Paling 2-3 butir korma, lalu kemudian 1-2 teguk air. Setelah itu kita pun sholat maghrib. Selesai maghrib, baru kita hajar. Makan itu ya. Kita diajarkan untuk tidak memperturutkan hawa nafsu, karena kita sudah mengenal hakikat nafsu. Mana itu hakikat nafsu? Pada waktu jam 2 siang, panas terik, kerongkongan menjerit, lambung keroncongan, melihat acara danau di televisi, rasanya mau ditelan sama-sama TV-nya. Tapi begitu datang azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman Bang Jody masalahnya, di Ramadan ini semua azan seperti azan maghrib. Itu Langsung kita bangun. Masya Allah, kita tanya, ini azan apa? Zuhur. Tapi udah minum gimana? Nauzubillah. Itu makanya kita memang betul-betul sadar. Yes. Hawa muttaba. Lalu kemudian yang ketiga adalah i'jabul mar'i binafsihi, merasa kagum dengan diri sendiri. Aku yang paling hebat, aku yang paling populer, aku yang paling senior, saya yang paling berilmu, saya yang paling banyak harta, saya yang paling ganteng, saya yang paling. I'jabul mar'i binafsihi, makanya dalam pepatah Arab dikatakan i'jabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang kena penyakit ujub, terlalu kagum dengan dirinya, itu menunjukkan akalnya lemah, Bang Jody. Masya Allah, berarti saya dulu begitu ya, Sat? Karena saya dulu kan sering MC, Sat. Ya. Ini acara nih. Ini sebetulnya judul kajian ini cerita masa lalu Bang Jody. Habis berkaitan semua, Sat. Oh, Masya Allah. Berbagai cerita, Sat. Iya, saya dulu begitu, Sat. Ketika acara itu sukses, saya bilang ini kalau MC-nya bukan saya, nggak mungkin seperti ini. Jadi saya tidak melibatkan Allah, Sat. Ini mendengar seperti ini merinding saya, Sat. Jadi di dalam Quran itu Bang Jody, Iya. diceritakan tentang orang-orang yang kena penyakit ujub itu. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi, gagah dan perkasa. Di dalam Quran bercerita tentang orang kaya yang ujub. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Semua harta yang aku miliki ini adalah etos kerjaku, semangatku. Tidak melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang yang beriman dia akan berkata, Pak, ini punya Bapak? Bukan. Terus saya cuma tukang parkir. Ini punya siapa? Ini titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rendah hati, tawaduk. Ramadan, madrasah membentuk kepribadian kita. Demikian. Mau gitu ya, Sat ya? Ya. Jadi Ramadan ini benar-benar mengendalikan kesemuanya, Sat. Benar-benar mengendalikan, keluar dari Ramadan terkendali, bukan lepas kendali. Ya, Masya Allah. Afwan Kiai Jojen, ya bisa gak untuk menambahkan kira-kira kriteria apa lagi selain yang tadi sudah dia sampaikan oleh Ustaz? Sesungguhnya orang yang celaka itu karena memang yang tadi tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sementara musuh kita yang gentayangan, yang terdiri dari jin dan manusia itu, yang namanya setan, alladzi wasisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, itu mengeroyok kita yang datangnya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dia datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, mengeroyok kita.
Sementara kita tidak mampu mengendalikan, dia tidak mampu menolaknya, tidak punya bentengnya. Padahal kata setan, ahlaktun nasa bidzunub. Aku merusak manusia, mencelakakan manusia dengan menyuruh manusia supaya manusia berbuat dosa. Pokoknya kerjaan setan mah nggak ada lagi kecuali itu. Kalau lihat Bang Jody jadi baik, beda dengan dulu masa lalu Bang Jody, itu setan memarah ke Bang Jody. Jadi tidak ada teman nantinya gitu kan. Nah, tapi bagaimana kemudian kata setan, aku takut tapi dengan yang satu. Wa ahlakuni bila ilaha illallah. Dan manusia merusak aku, kata setan, dengan la ilaha illallah. Tapi kalau saya boleh tambahkan, orang yang celaka itu selain yang 3 tadi, ada lagi, yakni orang yang punya ilmu dan orang yang bodoh. Kok bisa ya orang yang punya ilmu disebut orang celaka? Bukankah orang yang punya ilmu itu derajatnya akan ditaikkan? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Akan dinaikkan derajatnya. Tapi ingat, yarfa'illahu alladzina amanu. Iman dulu, baru ilmu. Tapi karena kalau ilmu didahulukan, iman dibelakangkan, makanya banyak orang yang menghancurkan dirinya, menghancurkan orang lain dengan ilmunya. Indonesia rusak sama orang pintar sama orang bodoh nih. Indonesia rusak sama orang pintar sama orang bodoh. Sama orang pintar. Koruptor orang bodoh, orang pintar. Orang pintar. Oh iya, saking pinternya sampai dia kumpulkan tadi hartanya. Padahal makan kan cuma segenggam, cuma sepiring, 2 piring sudah kenyang. Iya. Gitu kan? Tapi bagaimana dia menghitung, makanya disebut oleh Al-Quran orang yang celaka. Nah, gitu. Allazi jama'a mala wa addadah. Betul. Kok bisa ya orang yang berilmu itu kok bisa disebut bisa celaka juga? Karena orang berilmu tidak beriman akan menjadi orang yang celaka. Gitu. Akhirnya ketika dia punya ilmu tidak didasari dengan iman, sombong. Sombong. Dengan ilmunya menganggap remeh orang lain, menganggap rendah orang lain, menganggap sepele orang lain. Jadi bagi orang-orang yang berilmu, jangan dulu merasa sombong karena dengan ilmu, karena Anda dengan ilmu Anda belum tentu sampai pada Allah. Bisa jadi Anda terhalang pada Allah karena pengetahuan Anda yang Anda miliki dan kesombongan yang Anda miliki dengan pengetahuan Anda. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Kiai, ya. Baik pemirsa di rumah, tetap aja ya, pokoknya yang jelas ini pasti bermanfaat. Apalagi ini ada ilmu-ilmu yang sebentar lagi kita akan terdengar azan subuh, Ustaz. Ya. Nah, jangan lupa jamaahnya. Tapi tetap masih ada di indahnya Ramadan. Alhamdulillah kembali lagi bersama indahnya Ramadan, bersama saya Jody Sumantri dan juga Uas dan sahabat. Masya Allah Ustaz, nih sekarang saya langsung ke Kiai Jujun ya. Kiai Jujun, ini apa nih akibat nih atau efek lah ya dari orang yang celaka itu? Di mata Allah gimana? Dia di mata Allah menjadi orang yang rugi dan tentunya setiap ada janji Allah terhadap sesuatu yang baik, maka ada ancaman Allah terhadap sesuatu yang dilarangnya. Ada wa'ad, ada wa'id. Ada janji Allah, yakni surganya Allah. Ada wa'id, ancaman Allah, yakni nerakanya Allah. Orang yang apa? Makanya wail itu tadi ada, kata guru kita ada 2 maknanya. Ada wail tempat, gitu kan? Yakni neraka wail. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, misalnya gitu kan. Ada wail yang artinya celaka. Artinya bagaimana efek daripada orang yang celaka itu? Ya neraka. Gitu kan, hasilnya pasti neraka. Di hadapan Allah. Gitu kan? Allah berikan waidnya, ancamannya. Ketika dia ngomong nanti, saya kenapa jadi begini? Baru gitu kan, ya kayak tadi orang yang menumpuk harta itu kalau sekarat, kalau sudah nyawanya di kerongkongan, itu semua yang nyawanya sudah di kerongkongan ngomongnya sama,
Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Seandainya diundurkan sedetik saja nyawaku ya Allah, undurkan deh sedetik aja. Biar saya bisa sodakohkan semua harta saya, semua. Kenapa? Sudah tidak manfaat lagi. Yang menolong, kenapa harta disodakohkan? Karena yang paling menolong adalah itu. Padahal dulu dia tukang menghitung harta, mengumpulkan harta, menghitung-hitung harta. Maka dia celaka. Nah, maka jangan menunggu celaka. Jangan mencelakai diri. Jangan mencelakakan orang. Jangan termasuk orang yang celaka di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Kendalikan nafsu kita untuk tidak berbuat hal yang mencelakakan diri kita. Apa? La tangfa'ul jarba'u qurba salimah minha walakinna salibata tujrabu. Kalau orang yang kudis bareng-bareng dengan orang yang kalau orang yang sehat bareng-bareng dengan orang yang kudisan, bukan orang yang kudisan ikut sehat, tapi orang yang sehat ikut kudisan. Jadi kalau begitu apa maknanya? Bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Supaya apa? Supaya tidak mencelakai diri kita. Karena salah bergaul bisa mencelakai diri kita. Gitu. Makanya gaul dengan tukang dagang minyak wangi, terbawa wangi. Gaul dengan pedagang terasi, terbawa baunya. Itu terserah, tinggal milih. Nah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam. Nanti untuk akhirat. Gitu. Tapi mau surga nanti, mau surga sekarang. Kan surga mah nanti. Tidak akan ada surga nanti kalau tidak dibikin sekarang. Tidak akan ada neraka nanti kalau tidak bikin neraka dari sekarang. Jadi sesungguhnya surga dan neraka, baik buruk itu, celaka dan bahagia itu dibikin sekarang. Kalau orang hasud, orang iri, orang dengki, itu dia sedang membuat neraka. Orang baik hati, humble, kemudian orang itu tawabu, segala macam itu, dia sedang bikin surga. Jadi surga bukan nanti, tapi surga dibikin dari sekarang. Surga bukan, neraka bukan nanti, tapi neraka dibikin dari sekarang. Celaka juga bukan dibikin nanti, tapi dibikin oleh kita dari sekarang. Makanya jangan termasuk orang-orang yang celaka. Astagfirullahaladzim. Oke, Ustaz Abdul Somad, kira-kira ada yang ditambahkan nggak akibat dari orang celaka? Mungkin dari lingkungannya atau apa? Berawal dari celaka, salah pandang tentang hidup, salah pikir, salah ngomong, salah berbuat. Wail lagi. Wail celaka. Neraka wail bagi dia. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang main-main timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia jadi konsumen pembeli matanya tajam. Ngaji nggak kelihatan, Bang Jody. Ngaji kadang titik ba jadi 3. Tapi kalau dia belanja ke pasar matanya tajam. Nah ini kurang 1 on, ini kurang. Pasti lihatnya ke situ ya. Ya. Walladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang jadi penjual, maka dia akan curang. Berapa banyak ibu-ibu yang belanja ke pasar, ketika di pasar sudah kelihatan 1 kilo, sampai di rumah ditimbang 9 on setengah. Setengah on hilang. Pembeli pada hari itu ada 20 orang. Menambah 1 kilo. Di akhirat, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, sebesar ujung mata pedang, sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam. Saya belum pernah melihat tapak kaki semut, Bang Jody. Apalagi sepatunya. Tapi kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini berawal dari mana? Hawa nafsu, datang kecurangan, datang kebohongan. Sekali bohong akan disusul oleh 2 bohong, 3 bohong, nama bohong. Orang yang bohong dari sejak bohong nama, bohong lalu kemudian ke ijazah, bohong sampai S1, S2, S3, sampai namanya di batu nisan pun bohong. Bayangkan itu. Iyyakum wal kadzib, jauhilah sifat dusta. Kenapa? Karena itulah induk dari segala perbuatan maksiat. Dan di bulan Ramadan tidak ada orang berdusta.
Kenapa? Karena dia takut puasanya batal. Betul. Man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan bohong dan dusta, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak akan memberikan balasan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, ditinggalkannya makannya, ditinggalkannya minumnya, tapi tak ada pahalanya, kosong dan hampa. Kadang anak-anak lebih jujur dari bapaknya, Bang Jody. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar anaknya. Papa ada? Kata papa, kalau ada tamu bilang papa nggak ada. Jujur benar. Itu berarti namanya jujur kacang hijau. Jujur kacang hijau karena belum imsak. Kalau belum bisa. Kalau sudah imsak kita harus menjaga ketakwaan. Maka buah dari Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Takut bohong, takut dusta, takut tipu, takut main timbangan, takut buat anggaran macam-macam, pergi keluar kota 3 hari, ngakunya 4 hari, naik pesawat yang paling murah, tiketnya pakai paling mahal. Banyak banget ya. Banyak betul, nanti lama hisapnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Baiklah pemirsa yang Masya Allah ya, ini pembelajaran yang sangat luar biasa dari guru kita. Dan insya Allah, nah setelah ini kita ada kesempatan untuk para jamaah yang ada di sini untuk bertanya ya. Tapi jangan tanya sendal saya size-nya berapa. Oke, tetap di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Kembali lagi di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Saya mau tanya yang di sini, bagaimana, masih semangat? Takbir! Masya Allah. Oke, baik, buat yang di rumah sekalian, tadi sudah saya katakan bahwa saat inilah silakan yang mau bertanya. Pertanyaannya bisa berhubungan dengan yang tadi atau pertanyaan seputar keseharian juga nggak apa-apa. Insya Allah pertanyaan bisa dijawab, dan insya Allah pertanyaan ini mungkin pemirsa indahnya Ramadan di rumah, wah, saya mau nanya itu sebenarnya, tapi karena dia di rumah dia tidak bisa bertanya. Jadi insya Allah pertanyaan ini mewakili yang di rumah. Baik, ada yang bertanya. Pertanyaan pertama silakan, jangan lupa nama sama kartu keluarga. Dibawa nggak? Oh. Siap, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ibu. Waalaikumsalam. Ibu namanya siapa Ibu? Ustaz, Bu, namanya saya, siapa? Tadi saya bilang nama Ibu saya namanya Ibu siapa? Alfi. Oh iya. Dan kami dari Cirebon. Oh iya Ibu. Ya, Jadi ada tadi sesuatu yang agak mengganjal di hati kami nih, Tad. Ada bagian orang ahli ibadah gitu loh, Tad. Tapi kok bangkrut gitu loh, Tad. Jadi maksudnya minta penjelasannya gitu. Maksudnya dengan ahli ibadah tapi kok bangkrut gitu. Enggak, tunggu, bangkrut ini banyak Bu. Ada bank RUT juga bangkrut. Ibadahnya, maksudnya tapi enggak dia ahli ibadah keduniaannya gitu loh. Oh gitu, iya. Menuju ke akhiratnya gitu. Perekonomian berarti? Ya. Perekonomian ya, bukan Ya. akidah ya? Ya, oke kalau gitu ya. Terima kasih Tad. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda UAS. Masya Allah, ini ngeganjel ternyata ibu-ibu itu. Bayangin semeja itu mereka terganjel semua. Iya. Ya. Apa Dol? Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Ada nanti orang pada hari kiamat membawa pahala salat. Salat tarawih, salat witir, salat duha, salat isyraq, salat awabin, salat sunat taubat, salat sunat hajat, salat sunat tasbih. Wasiyamin, pahala puasa. Puasa Ramadan, ayamul bait 13, 14, 15. Ayyamut tasyrik, puasa, tasyrik nggak boleh puasa. Puasa Nabi Daud, puasa Senin Kemis, puasa 6 hari di bulan Syawal. Wa zakatin, zakat fitrah, zakat mal, zakat gaji, zakat pendapatan, zakat wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Pahalanya banyak, menggunung sebesar bukit Uhud. Tapi dia ternyata syatama hadza, lidahnya kasar, caci maki, si fulan, sumpah serapah, kalau ngomong keluar kebun binatang. Wasafaka dama hadza, menumpahkan darah si anu. Wa daraba hadza, menempeleng si anu. Dan seterusnya. Wa akala mala hadza, memakan harta si anu dengan cara batil. Apa yang terjadi? Ukhidat hasanatuhu, diambil pahalanya.
diberikan kepada orang yang dia aniaya. Ternyata faniyat hasanatuhu, pahalanya sudah habis, walam yuqdha alaih, yang ngantri masih panjang. Tidak bisa dibayar dengan membayar pengacara, tidak bisa dibayar dengan uang karena tidak ada orang Islam mati bawa kartu kredit. Lalu bagaimana? Ukhidhat khotoyahum, diambil dosa orang yang dia zalimi, turihat ilai, dicampakkan kepada dia, summa turiha finnar, lalu dia dimasukkan ke dalam api neraka. Inilah yang disebut Nabi sebagai orang yang muflis, bangkrut. Dia masuk neraka bukan karena zina, mohon maaf, dia masuk neraka bukan karena narkoba, amalnya banyak tapi tidak bisa menolong gara-gara berbuat zalim dan aniaya. Demikian Bang Jody. Masya Allah. Bagaimana Ibu? Sudah puas? Insya Allah nggak ganjel lagi ya Bu ya. Oke ya, mudah-mudahan pulang ke Cirebon asli nantinya langsung plong. Pertanyaan berikutnya silakan. Ya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Raya, saya dari kelas 11. Saya mau bertanya, bagaimana sih cara terhindar dari sifat-sifat celaka? Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Nanya begitu. Kayak Jujun gimana tuh kayak Jujun? Bagaimana supaya terhindar dari celaka? Ikuti rambu-rambu. Ya, Itu jawabannya. ke jalan raya, Sat. Iya. Ya betul, karena sesungguhnya bahwa kehidupan ini seperti jalan trayek jalan itu. Kalau stop, stop. Ya. Makan, waktunya stop, imsak. Sahur, waktunya stop, imsak, sudah. Waktunya subuh, berhenti. Terus labrak, rambu, batal. Begitu. Jadi bagaimana caranya menghindari biar tidak celaka? Ya, ikuti rambu-rambu. Bagaimana cara biar tidak celaka di mata Allah? Ikuti rambu-rambu Allah. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang disuruh Allah, mana yang dilarang Allah. Kalau diikuti semua rambu-rambunya, maka pasti tidak akan celaka. Masya Allah. Jazakallah khair, Kiai. Singkat, padat, tepat. Bagaimana adikku? Sudah puas? Sama-sama. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ya, jatuh kepada yang ini ya. Jangan lupa nama ya dan kamu anak siapa. Nah, itu yang penting. Iya, iya. Nomor WA. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Almira dari SMP. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah menabung untuk masa depan termasuk menumpuk harta dan menjadi orang yang celaka? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jody, Ya. pertanyaan cerdas. Ya, cerdas sekali dia. Andainya anak kita Almira tadi nggak nanya, Ya. ini anak-anak yang nabung Berhenti nabung. berhenti nabung. Pas disuruh bapaknya nabung, langsung dia bacakan ayat. Jama'a malau wa'addadah. Orang yang nabung itu numpuk harta, kata Ustaz Somad. Iya. Itulah pentingnya ada dialog tanya Betul. jawab. Kritis. Iya, dan Kritis. kritis sekali ya. Kritis. Memang dia agak keriting rambutnya. Oh, kritis. Kan keriting Bang Jody. Iya, iya, iya. Apakah orang yang menabung itu termasuk orang yang menumpuk harta? Apakah kalau kita dapat uang langsung kita belanjakan fisabilillah? Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah, beliau datang dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, lalu mau melaksanakan haji nih. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang sakit berat, dikunjungi. Ya Rasulullah, saya ini orangnya banyak harta, anak saya cuma satu perempuan, menantu saya kaya. Maka harta saya ini semuanya pakai untuk fisabilillah. Kata Nabi SAW, la. Kalau begitu asyatru, ambil 50%. Kata Nabi, la, tidak. Kalau begitu ambil sulusu, sepertiga. Kata Nabi, as-sulusu kasir, sepertiga itu pun banyak. Antada'a warasataka aghniya, kau tinggalkan anak cucu keturunanmu dalam keadaan aghniya, mapan secara ekonomi finansial, khairun, lebih baik. Min antada'ahum alatan, daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, susah melarat, ya takaffafuna 'alan nas, minta-minta. Jadi sebagai orang tua membuatkan tabungan anak bagus. Tapi gara-gara takut miskin lalu menumpuk harta dengan cara haram, korupsi, tidak bagus.
Seorang anak menabung dari uang jajan yang diberikan orang tuanya, bagus. Dia mulai melatih diri untuk bersedekah, bagus. Tapi kemudian mencuri uang orang tuanya demi untuk menabung karena takut susah, karena ingin kebutuhan yang luar biasa di zaman sekarang terpenuhi, tidak bagus. Jadi dalam hal ini silakan menabung, mulai belajar untuk bersedekah, silakan bapak ibunya membuatkan tabungan untuk anak-anaknya, supaya mereka menjadi orang yang hemat, cermat, cerdas ke depan, smart. Tapi jangan sampai gara-gara kekhawatiran terhadap masa depan, lalu melanggar rambu-rambu seperti yang dikatakan Kiai. Demikian Bang Jody. Masya Allah, tabarakallah. Jadi gitu ya, De Almenak, siapa? Almira. Almira, ya, saya kira Almenak. Almenak pasti dia nggak tahu, dia saat beda. Kalender. Itu kalender. Iya. Almenak itu kalender ya, Dek ya. Ingat. Jadi pertanyaan seperti itu ya, Sat ya. Nah, Sat, Ana boleh tanya ya, Sat ya. Ada orang miskin, Sat. Ini host apa peserta? Dari bisikan, Sat. Jadi gini, Sat, dia miskin. Ya. Miskin papa lah, Sat. Ya. Akhirnya dia berkeluh kesah terus. Meratapi kemiskinannya. Itu apakah salah satu kriteria orang yang celaka juga, Sat? Ada orang yang di dunianya syaqiyun, melarat, susah, tapi dia sabar. Dia kemudian selalu beribadah kepada Allah. Di akhirat insya Allah dia bahagia. Yang paling mengerikan nih yang level 4. Syaqiyun fid dunya, di dunia melarat, susah, kerja banting tulang baru dapat uang, begitu dapat uang langsung diberikan minum khamar, mabuk, sakau. Mau beli sabu-sabu nggak ada uang, mau beli khamar mahal, beli kopi campur spiritus. Bukannya mabuk, nyungsep, mati. Su'ul khatimah. Jadi kalau ada orang kaya berbahagia dengan zakat, wakaf, infak, sedekah, yang miskin susah melarat sudah berusaha tak juga dapat, bersabarlah, tetap beribadah kepada Allah, maka insya Allah akhirat masih ada harapan. Tapi yang Bang Jody tanyakan tadi, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi pasti ada tuh, Sat, orang-orang seperti itu. Ada, mudah-mudahan nonton dan taubat. Masya Allah. Jadi perbanyak istighfar ya, Fat ya. Banyak istighfar, kembali ke jalan Allah, taat rambu-rambu lalu lintas. Masya Allah. Oke, kalau Kiai jujur nih, satu pertanyaan nih. Ada orang sehat. Apa? Ada orang sehat. Sehat. Iya. Tapi dia celaka. Iya, tidak memanfaatkan kesehatannya gitu loh. Iya. Untuk beramal dan sebagainya. Ini salah satu kriteria orang celaka bukan? Ya jelas. Sehat, bisa naik turun gunung kuat, Iya. tapi ke masjid dia melangkah tidak sampai. Sepeda nyampe tuh. Sepeda nyampe. Oh, sekarang musim kan? Oh, musim. Gitu. Sepeda muter-muter puluhan kilo. Iya. Sampai ke masjid di Malangka. Tidak pernah nongol. Gitu. Jelas. Orang yang sedang sehat. Makanya gunakan kesehatanmu sebelum masa sakitmu. Jadi sehat. Celaka. Kalau tidak digunakan dalam kebaikan. Orang sehat. Tapi dia mending kalau tidak ke masjid. Tapi masih sholat. Ini sudah tidak pergi ke masjid, di rumah tidak sholat. Jogging, kuat. Motor, kuat. Trabas, kuat. Tapi biasanya celaka orang seperti itu. Terima kasih Jazakallah Kiai, terima kasih buat Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Ini sebenarnya masukan-masukan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita renungi, kita muhasabah, insya Allah ya, Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik. Apalagi melihat indahnya Ramadan di TV, Pan. Masya Allah, banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat dan bisa kita terapkan di hari yang paling bahagia ini. Kenapa? Karena Ramadan ini sebenarnya ditunggu sebenarnya. Sahabatnya nunggu berapa bulan, Sat? 6 bulan ya, Sat? Masya Allah, 6 bulan untuk menunggu Ramadan. Nah, kira-kira tiba di penghujung acara. Saya Jody Sumantri, tapi sebelumnya kita mohon untuk Ustadz Abdul Somad memimpin doa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan tubuh kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizq, berikan berkah pada rezeki kami. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, curahkan rahmatmu ketika kami mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami ketika melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Ringankan, jauhkan kami dari hisab yang jelek, yang buruk di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.